Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali mempelajari tafsir As-Sa'di, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita memasuki juz yang kedua dari surat Al-Baqarah. Yaqulul muallif rahimahullahu taala, qala Allah taala, sayaqulu sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang bodoh dari sebagian manusia, ma wallahum, apa yang menjadikan mereka berpindah, an kiblatihim, dari kiblat mereka, allati kanu 'alaiha, yang mereka dulu berada pada kiblat tersebut. Kul, katakanlah wahai Muhammad, lillahil masyriqu wal maghrib, bagi Allah atau milik Allah arah barat dan arah timur dan arah barat. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Ayat ini di sini ada asbabun nuzulnya, turun ketika orang-orang Yahudi mempertanyakan tentang pindahnya kiblat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Madinah menuju dari Mekah menuju kota Madinah selama 1 tahun lebih 3 bulan atau sekitar 4 bulan, ya, atau sekitar 15 atau 16 bulan. Itu kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpindah kiblat. Yang awalnya adalah Allah Subhanahu wa taala melihat malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki keinginan untuk mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kiblat kaum muslimin menghadap ke Ka'bah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada malaikat Jibril untuk mengajukan keinginan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jawaban malaikat Jibril adalah, saya ini hanya utusan, saya ini hanya hamba yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak berani. Kemudian malaikat Jibril naik ke langit. Akhirnya Rasulullah SAW melihat ke langit terus, ya, sembari memiliki harapan yang besar, memiliki harapan yang tinggi, datangnya malaikat Jibril dengan membawa wahyu. Maka kemudian datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memindahkan atau menghadapkan ketika sholat kiblatnya menghadap ke Ka'bah dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama, kami telah melihat berbolak-baliknya pandanganmu ke langit. Jadi masih meneh. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala langsung melihatnya dan diceritakan oleh ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka kiblatan tardoha. Ketika perintah itu datang, maka kemudian orang-orang Yahudi, ya, konteks ayat ini adalah kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kemudian
mempertanyakan hal tersebut dan istilahnya menentang dan tidak terima ono kiblat, ono agama kok gonta ganti. Maka kemudian turunlah ayat ini, sayaqulus sufaha'u minan nas, sampai kepada ila siratin mustaqim. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu taala, qad istamalatil ayatu ala mu'jizatin. Ayat ini mengandung mukjizat, dan semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah mengandung mukjizat. Dikatakan ayat itu adalah mukjizat karena di dalamnya ada sesuatu yang bisa melemahkan yang lainnya untuk mendatangkan semisalnya atau memberikan sesuatu yang sama. Ya, melemahkan artinya jazayujizu itu artinya melemahkan. Wa tasliyah, dan juga ada sebuah hiburan. Wa tatminu qulubil mu'minin, dan ada bentuk penenangan buat hati-hatinya orang-orang mukmin, ya. Hati orang mukmin termasuk yang pertama adalah hatinya Rasulullah SAW, yang berulang kali hatinya Rasulullah ini penuh dengan harap pindah ke kiblat Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Kemudian yang kedua adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falan walliyannaka kiblatan tardhaha, sebagian hati orang-orang mukmin itu gundah gulana disebabkan apa? Sebagian ikhwan mereka yang dulunya kiblatnya menghadap ke Baitul Maqdis, sebelum datangnya ayat ini beberapa sahabat itu sudah meninggal, sehingga mereka mempertanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimana dengan saudara-saudara kami yang kiblatnya, sholatnya dulu terus menghadap ke Baitul Maqdis sampai meninggal. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, wa maka nawau liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian atau amalan kalian, yaitu sholat menuju kiblat Ka'bah dari Baitul Maqdis. Atau sebagian kaum mukminin itu menyangka bahwa amalan yang sholat selama itu dari kota Makkah sampai kota Madinah itu pahalanya terhapus dengan pindahnya kiblat ke Ka'bah. Maka ini juga menjadi penenang bagi orang-orang mukmin. Di dalam ayat itu juga ada i'tiradun wa jawabuhu, ada penentangan dan juga ada jawabannya. Min salatati aujuh, dilihat dari 3 arah atau 3 alasan. Wa sifatul mu'tarid, dan sifat para penentang. Wa sifatul muslim li hukmillah, dan sifatnya seorang muslim atau orang yang pasrah terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala atau memasrahkan hukumnya Allah Subhanahu wa taala terhadap agama yang dia pegang. Fa akhbara ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di ayat ini annahu sayataridu as-sufaha'u minan nas, bahwasanya dengan berpindahnya kiblat tersebut akan ada komentar-komentar dari orang-orang bodoh dari kalangan manusia. Kata-kata as-safah atau as-safih, ismul fa'ilnya itu lebih parah daripada al-jahil. Wa hum alladzina la ya'rifuna masaliha anfusihim,
Yang dikatakan safih itu diantara kebodohannya adalah mereka ini tidak mengetahui kemaslahatan untuk dirinya. Sementara orang jahil adalah tidak mengetahui ilmu yang bermanfaat untuk dirinya. Sehingga safi itu pintunya lebih tertutup daripada jahil, ya. Karena orang safi ini itu kalau dikasih tahu agak i'tirad, agak ngeyel, ada itu. Karena apa? Karena dia bahkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dia tidak bisa melihat peluang tersebut. Ya, kalau bahasa Indonesianya ya tolol ya. Nah, pekok. Hah? Nah, ya, bahasa Indonesianya tolol. Dan subhanallah, kadang-kadang kita juga naudzubillah jangan sampai kemudian masuk di dalam golongan orang-orang la ya'rifuna masaliham. Termasuk para pembisnis itu yang sering bangkrut kan tidak tahu jalan bisnis mana yang bermanfaat untuk dirinya. Kerja sudah keluar, modal keluar, tetapi tidak untung-untung. Orang yang beragama juga sama. Maka harus betul-betul berhati-hati jangan sampai menjadi as-safih. Mana tulisannya Jowili jadi. Bal yudhayyunaha. Datang kesempatan tetapi mereka menyia-nyiakannya. Wa yabi'unaha, dan mereka menjualnya. Datang kepada mereka seharusnya menjadi milik mereka. Rasulullah SAW dan risalah ini kan seharusnya menjadi mereka, karena orang Yahudi itu datang ke kota Madinah, tinggal di sekitar Madinah itu dikarenakan mereka, kalau Madinah itu kan artinya Yathrib, ya, itu artinya Ardul Bala, bumi yang penuh dengan ujian, musibah dan juga penderitaan. Itu nama Yathrib. Nah, bumi tersebut itu menjadi ciri utama dengan pepohonannya, wilayahnya, geografisnya itu tersebut di dalam kitab orang Yahudi, kitab Taurat, kitab itu tersebut bahwa nabi yang terakhir yang dijanjikan oleh seluruh para nabi akan datang ke situ, dan itu adalah tempat hijrahnya. Maka kemudian mereka membela-belain, walaupun tempat itu pada saat itu adalah bukan tempat yang strategis untuk mencari maslahat, demi karena menunggu nabi terakhir yang akan berhijrah ke situ, maka mereka bela-belain tinggal di negeri tersebut. Maka kemudian setelah datang nabi tersebut ternyata bukan dari mereka, mereka menjualnya kembali, menolak yang seharusnya menjadi hak milik mereka. Nah, ini mana wa yahbi'unaha bi'abkhasi tamanin, dengan harga yang sangat murah. Wahum al-yahud wan nasara. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan mereka ini adalah orang yang paling berhak tahu terhadap risalah Rasulullah SAW, karena mereka ini yang dikasih Allah Subhanahu wa taala kitab. Waman asbahahum, dan yang sejenis dengan mereka, minal mu'taridin, dari orang-orang yang ngeyel dan tentang ala ahkamillahi wa syara'ihi, pada hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Wadzalika annal muslimin, itu dikarenakan bahwasanya orang-orang muslimin kanu ma'murina bistiqbali Baitul Maqdis, mereka diperintahkan untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau Rasulullah di Mekah itu kan ya menghadap dua-duanya ya. Menghadap Ka'bah plus Ka'bah tembus ke Baitul Maqdis, dan itu mudah untuk dilakukan di Mekah. Barang pindah ke kota Madinah, jaraknya jauh dengan kiblat,
dan berlawanan, maka mereka tidak bisa melakukan hal tersebut. Maka kemudian Rasulullah SAW hatinya itu selalu bergejolak agar supaya Allah menurunkan wahyu ini. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kaum muslimin untuk menghadap ke Baitul Maqdis muddata maqamihim di Makkah, selama mereka tinggal di kota Makkah. Tsumma ba'dal hijrah ilal Madinah, kemudian setelah hijrah ke Madinah, nahwa sanatin wa nisbin, sepanjang setahun setengah, 5 lillahi ta'ala bidzalika minal hikam. Karena menurut Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut ada sebuah hikmah-hikmah allati yushiru ila ba'diha, yang saling menunjukkan ke sebagian yang lain. Wa kanat hikmatuhu, dan diantara hikmah tersebut tak tadi amruhum bistiqbalil Ka'bah. Di antara hikmah tersebut adalah, salah satunya adalah menuntut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk kiblatnya dipindah menuju Ka'bah. Fa akhbarahum annahu la budda, maka di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasanya di sana itu mesti ada seseorang yang ayyakula sufaha minan nas. Orang-orang dari kalangan orang-orang bodoh akan berkomentar dan mengatakan ma wallahum an qiblatihimul lati kamu alaiha. Gerangan apakah yang menjadikan mereka berpindah kiblatnya yang mereka dulu berkiblat kepada Baitul Maqdis. Wa ya istiqbal Baitul Maqdis. Ayu syai'in sarafahum, sesuatu apakah yang menyimpangkan mereka darinya, dari Baitul Maqdis. Wa bidzalika al-i'tirad, di penentangan tersebut ala hukmillah wa syar'ihi, pada hukum-hukum Allah dan syariatnya, wa fadlihi wa ihsanihi, dan keutamaan serta maha baiknya Allah Subhanahu wa taala. Fasa'alahum, Allah menanyai mereka, wa akhbara biwuqu'ihi, dan memberitahukan tentang kepastian terjadinya. Wa annahu innama yaqa'u mimman ittasafa bisabah. Pertanyaan tersebut, penentangan tersebut akan terjadi, dan itu mesti terjadi kepada siapa saja yang memiliki sifat dengan sifat as-safah, dengan sifat ketololan, kebodohan. Ini sekaligus juga dalil bagi kita bahwa ketika kita ingin mengadakan perubahan, atau ketika kita menjalani sebuah kebenaran di tengah-tengah kebodohan, maka salah satu konsekuensinya yang harus kita pahami adalah sayaqulus sufaha'u minan nas, akan ada komentar. Makanya faedah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berjamaah itu adalah agar supaya kita ada yang mampu kita pegangi, ya, dari keputusan seorang pemimpin. Setelah pemimpin itu memutuskan, maka tugas kita memberikan musyawarah, dan kemudian ketika sudah terputuskan sami'na wa ata'na, setelah itu orang yang menentang biarlah ia menentang, kita terus akan jalan. Qalilul akli, sedikit akalnya, wal ilmi, kecerdasannya, wal diyanah, dan keagamaannya. Fala tubalu bi, maka jangan engkau pedulikan, jangan kalian pedulikan mereka. Qad alima masdaru hadzal kalam, qad ulima masdaru hadzal kalam, karena sudah terketahui dari mana perkataan seperti ini. Ya, berarti apa? Desas-desus ini yang terjadi dan sumbernya adalah sudah terketahui, yaitu orang-orang Yahudi.
Fal akil, maka tandanya orang yang berakal la yubali bi'tidoris bi'tirabis safih. Orang yang berakal itu tandanya adalah dia tidak akan banyak pusing dan peduli terhadap komentar dan penentangan orang-orang yang bodoh dan tolol. Kayaknya dulu pernah kita bahas ya, kalau ada kita sudah dalam kebenaran, kita yakini, kita ada dalilnya, dikomentari, maka wa idza khatabahumul jahilu qalu salam. Dan ini adalah sebuah manhaj ya, sebuah manhaj yang harus kita ikuti. Karena kalau kita selalu mempedulikan komentar dan pendapat orang yang mungkin orang itu tidak jelas akalnya, tidak jelas manhajnya, maka kita akan kebingungan sendiri dan tidak jadi untuk maju jalan. Wala yulqilahu dinahu, dan tidak usah akal pikirannya untuk memikirkannya. Wadalatil ayatu ala annahu la ya'taridu ala akamillah, dan ayat ini juga menunjukkan bahwasanya tidak ada yang ngeyel dan menentang dari hukum-hukumnya Allah illa safihun, kecuali orang yang tolol, jahilun bodoh, mu'anidun ngeyel. Wa amar rasyid, adapun orang yang bijaksana, al mukmin yang beriman kepada Allah, al-aqil yang berakal, fayatalaqqa, maka dia akan menerima agama rabbih, hukum-hukum dari Rabbnya, bil qabul, dengan penuh penerimaan, wal inqiyad, dan kepatuhan, wal taslim, dan kepasrahan. Kama qala ta'ala, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadaw wa huwa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak selayaknya bagi seorang mukmin dan mukminat jika Allah memutuskan dan Rasulnya memutuskan sebuah perkara, hendaklah mereka memiliki sebuah pilihan bagi urusan mereka. Tidak selayaknya. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Demi Allah, mereka tidak beriman kepadamu sampai menjadikan kamu pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Innama kana qaulul mu'minina, sungguhnya perkataan orang-orang mukmin itu idatu ila Allahi wa rasulihi, jika diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk Allah memberikan hukum di antara mereka, ayaqulu sami'na wa ata'na, perkataan mereka hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Wa qad kana fi qaulihi as-sufaha, dan adalah pada firman Allah Subhanahu wa taala as-sufaha, ma yughni an raddi qaulihim, mengandung sesuatu yang cukup untuk membantah perkataan mereka, wa adamil mubalat, dan tidak peduli pada mereka. Ketika Allah sudah mengatakan mereka itu sufaha, misalnya ya, maksudnya itu adalah sayaqulu sufaha'u minan nas. Ketika Allah sudah bilang sayaqulu sufaha, itu sudah cukup dalilnya, kita nggak usah membantah dan mempedulikan mereka. Kenapa? Kalau kita bantah berarti kita membantah orang tolol. Kalau terus berdebat dengan orang tolol, maka ikut tolol. Nah, itu maksudnya ya. Di dalam kata subaha mayuhni an raddi qaulihim, ada sesuatu yang cukup untuk menolak atau tidak peduli terhadap mereka. Walakinnahu ta'ala ma'ahada, walaupun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala lam yatruk hadhihi syubhah, tidak meninggalkan syubhat ini, hatta azalaha wa kasyafaha, sampai Allah menjelaskannya dan menyingkapnya, mimma sayatidu li ba'dil qulub minal i'rad. Karena kalau tidak dijelaskan secara weleh-weleh, orang yang tidak tahu atau orang jahil yang tidak tahu mereka sufaha, itu ada peluang bagi hati mereka untuk ikut menentang bulan. Waqala ta'ala kul, katakanlah lahum, untuk orang-orang Yahudi tersebut, ujiban, untuk menjawab mereka, lillahil masyriqu wal maghrib, bagi Allah, milik Allah arah
timur dan arah barat. Yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Ai fa idza kana al-masyriq wal maghrib mulkan lillah, apabila arah barat dan timur itu miliknya Allah, laisa jihatan minat jihad kharijatun an mulkihi, bukan arah dari arah-arah yang keluar dari kekuasaannya Allah. Wa ma hadza, walaupun seperti itu, yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Wa minhu hidayatukum ila hadhil qiblah. Nah, di antaranya adalah Allah memberikan hidayah kalian kepada kiblat ini. Allati hiya min millati abikum Ibrahim. Yang kiblat tersebut termasuk di dalamnya yaitu agamanya bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Fali ayyi syai'in ya'tarid al-mu'tarid. Maka untuk apakah orang yang ngeyel itu ngeyel? Bitauliyatikum qiblata dakhilatin tahta mulkillah, dengan memberikan kekuasaan kalian terhadap sebuah kiblat yang kiblat tersebut berada di tangan dan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. 5. Lam tastabilu jihatan laisa mulkan lah. Tidak menerima arah yang bukan arah yang tidak dia miliki. Ini pertanyaan istiqari. Fahada yujibu taslim di amrihi. Pertanyaan ini mengandung konsekuensi untuk betul-betul memasrahkan urusannya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jawabannya sudah jelas bahwa semua arah kekuasaan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa repotnya? Apa yang harus dipertentangkan? Wong semuanya itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimujarradi dzalik, hanya dengan begitu. Fa kaifa wa huwa min fadlillahi 'alaikum. Lalu bagaimana yang hal tersebut semuanya adalah merupakan fadilah Allah kepada kalian. Wa hidayatuhu wa ihsanuhu. Begitu juga hidayah Allah kepada kalian dan juga kebaikan Allah kepada kalian, an hadakum lidzalik, yaitu memberikan petunjuk kalian untuk mengarahkan kiblat ke arah Ka'bah. Fal mu'tarid 'alaikum, maka orang, ya, dengan ini semua orang yang menentang kalian itu berarti mu'taridun ala fadlillah, berarti dia menentang keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasadan lakum wa bagian, sebagai bentuk hasad, iri dan juga bagian kebencian kepada kalian. Wala makana qaulu yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, maka ketika kita melihat firman-Nya Allah yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim, wal mutlaq yuhmalu 'ala muqayyad, adanya sesuatu ayat yang mutlak umum maka harus dibawa kepada al-muqayyad, sesuatu yang mengikat. Fa innal hidayah wa dhalal lahuma asbabun, bahwasanya hidayah dan kesesatan keduanya memiliki sebab-sebab aujabat hikmatullah wa adluhu, yang menjadi konsekuensi dari hikmah-hikmah yang Allah miliki dan keadilan yang Allah miliki. Wa qad akhbara fi ghairi mawdi'in min kitabih, dan Allah telah memberitahukan hal ini dan di berbagai ayat dari firman-firman Allah yang ada di dalam kitabnya. Bi asbabil hidayah, bagaimana jalan untuk mendapatkan sebab-sebab hidayah tersebut. Allati idza ata bil abdu, yang sebab-sebab itu kalau didatangi atau dilakukan oleh seorang hamba, hasolalahul huda, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Tidak saja para sahabat Nabi atau orang-orang Yathrib, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan semua orang-orang di dunia
dunia ketika datang dan melakukan sebab-sebab yang mewajibkan dia mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sekali lagi mereka sufaha, mereka itu orang tolol yang mereka kemudian menjual yang seharusnya menjadi keberuntungan bagi mereka, tetapi mereka menolaknya dan menukarnya dengan kesesatan yang ada pada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada tambahan? Iya, silakan. Baik, jazakumullah khairan. Ya, ini luar biasa sekali faedah dan 3 faedah yang beliau isyaratkan. Dan juga kalau orang berpikir itu, kalau seandainya pemindahan kiblat itu dilakukan oleh Rasulullah SAW saat RPDW, mungkin mereka akan akan terbantahkan dengan bagaimana
kalau Rasulullah itu melakukan sendiri, kenapa Rasulullah tidak melakukannya ketika di Mekah? Karena apa? Karena secara kalau politik-politikan itu, kalau misalnya di kota di kota Makkah itu kan tidak ada efek langsung berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Ya, mau ngadap sana dari arah sana, nggak ngadap Baitul Maqdis atau ngadap Baitul Maqdis, nggak ada efeknya. Karena dakwah pada saat itu baru hanya sekitar 1-2 orang, atau bahkan keluarganya Rasulullah sendiri, atau bahkan hanya orang-orang Quraisy saja. Belum ada respon sama sekali yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi. Tapi ya kiblat tetap Allah perintahkan menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, itu kan menunjukkan bahwa itu bukan dari Muhammad SAW, karena sebagian ada tuduhan juga bahwasanya berpindahnya kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu karena memang Nabi Muhammad SAW dari Makkah, sehingga kemudian diubah oleh Nabi Muhammad sendiri dan langsung ditujukan ke Ka'bah. Mereka iri, dan awalnya menjadi kebanggaan bagi mereka, lo kiblatnya kaum muslimin meniru kiblat kita. Nah, ketika dirubah tersebut, akhirnya mereka muncul sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di sini. Nah, itu kalau kita berpikir, maka kita akan mengetahui bahwa agama ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang diperintahkan Allah sudah dijalankan. Walaupun Asadi tadi dia sudah tegas kalau di dalam firman-Nya Allah ada kata-kata sufaha saja, itu sudah cukup untuk membantah mereka. Apalagi kemudian diterangkan secara gamblang dengan kulillahil masyriqu wal maghrib. Baik. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.